Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajiduhu tujjahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil kiamah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirojul Falah Bogor. Masih di mata kuliah Inovasi dan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan membahas tentang 4 istilah yang sangat penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum mahasiswa itu melakukan pengembangan, inovasi dan pengembangan dalam bidang desain pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Hari ini kita akan membahas tentang desain pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran, specifically in Islamic education, ya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya, di SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga Al-Quran Hadis dan lain sebagainya di MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Masih bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-59 dan juga surat An-Nahl ayat ke-125. Kenapa? Karena kita akan membahas terkait dengan 4 istilah. Nah, kalau kita bicara tentang surat An-Nahl misalnya dalam 125, ya, di ayat yang ke-125 itu jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Robmu, jalan penciptamu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Berarti di sini ada metode dalam pembelajaran, ada juga pendekatan pembelajarannya, serta yang paling penting adalah desain pembelajaran, tentu saja dalam bidang agama Islam. Nah, dalam karakter dari seorang guru itu juga kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat ke-159.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikeras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini karakter, ya, pribadi dari seorang muallim, seorang guru. Fa'fu anhum, ya, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bersyuroklah, ya, dengan mereka dalam urusan itu. Wa fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam konteks ini, dua ayat ini dari sekian ayat-ayat yang lainnya berbicara tentang desain pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan juga, ya, apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya juga hadis dari Nabi SAW, riwayat, ya, ini sangat jelas sekali. Riwayat ini adalah berbicara tentang bagaimana, ya, desain pembelajaran, atau kita juga boleh mengkorelasikannya dengan kurikulum PAI, ya, ada di sini. Mulai dari, ya, an Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, ini Abdullah bin Abbas menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi, ya, dalam riwayat itu bersama mengendarai keledai, gitu ya, kendaraan. Faqala ya gulam, ya, maka kemudian dikatakan, ya, Nabi SAW bersabda, kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya gulam, wahai anak muda, ini u'allimuka kalimat, ya, sesungguhnya aku akan mengajarkan. Kan u'allimuka, ya, udah jelas sekali ini adalah proses pembelajaran, gitu ya, dan di situ ada metodenya. Ini u'allimuka kalimat, ya, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya, beberapa nasihat, beberapa materi pembelajaran, ya. Apa? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi materinya jelas, kemudian metode pembelajarannya jelas, kemudian desain pembelajarannya juga terlihat sekali, ya, sampai kepada pendekatan pembelajaran. Ya, bahkan masuk juga di sini mestinya psikologi pendidikan, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya nanti di sesi yang kedua saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam mestilah merujuk kepada masadir asy-syariah, ya, dan tentu saja dengan af'al, ya, af'al dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya, dan juga ulama-ulama setelahnya, termasuk juga dalam, ya, peradaban Islam. Bagaimana misalnya pembelajaran atau sistem pembelajaran di Darul Hikmah, bagaimana sistem pembelajaran di Baitul Hikmah, kemudian juga bagaimana di Jami'ah Nizamiyah, bagaimana di Jami'ah Az-Zahra atau Al-Azhar, ya, kemudian juga di Maroko, kemudian juga di Andalusia, di Spanyol, gitu, bahkan mungkin juga di Indonesia ini. Bahkan yang sangat jelas prototipenya itu adalah bagaimana akademia dari Ahlus Suffah itu telah mempraktekkan, ya, pembelajaran yang robbani, ya, bolehlah kita mengambil istilah robbani itu. Nah, berarti hari ini kita akan bicara ini sebagai awal, sebagai energi yang menurut saya sangat luar biasa bagi kita sebagai mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam. Ya, saya kasih bold tentu saja agama Islamnya, kemudian juga sebagai guru, ya, ustadz, dan juga pengajar. Jadi betul-betul harus menggali bagaimana desain pembelajaran, bagaimana pendekatan pembelajaran, bagaimana model pembelajaran, dan bagaimana metode pembelajaran berbasis Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, akwal, af'al dari para sahabat, dan juga dari ulama-ulama terdahulu dan yang ada dalam peradaban Islam.
sebelum itu kita akan bahas dulu tentang desain pembelajaran. Nah, ini review sebenarnya ya, karena kita sudah pernah belajar tentang apa itu desain pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran itu adalah rancangan sistematis ya yang mengorganisir to organize berbagai elemen pembelajaran. Elemen, komponen, unsur, dimensi dari sebuah pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan tentu saja logis dan didasari juga pada fakta-fakta empiris, itu adalah desain pembelajaran ya. Jadi sekali lagi, desain pembelajaran adalah rancangan sistematis yang mengorganisir berbagai elemen pembelajaran. Dari mulai awal akan dilaksanakan pembelajaran, ya penyusunan RPP, sampai kepada evaluasi akhir yang menghasilkan output ya hasil belajar. Itu adalah desain pembelajaran. Jadi mendesain kurikulum, ya mendesain dari sistem pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuan dari desain pembelajaran ini sangat jelas, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Artinya ketika siswa itu belajar pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, maka ukurannya ya, artinya tujuannya, kemudian materinya itu sudah clear, sudah jelas. Di kelas 1 misalnya dari Quran hadisnya mampu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, atau mungkin ditambah dengan menghafal surat Al-Fatihah, ditambah lagi mungkin dengan hafalan dari surat Al-Fatihah dan juga nanti surat-surat yang lainnya. Kemudian di kelas 1 juga mungkin anak itu sudah mampu untuk beristinja, membersihkan diri dari najis besar, kecil, dan juga sedang misalnya gitu ya. Kemudian di bidang sirah ya, siswa itu mengetahui misalnya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Adnan misalnya, atau ke Hashim misalnya. Nah itu kan dia tujuannya itu jelas ya, sehingga kemudian lebih spesifik sampai kepada sub tujuannya. Nah itulah kenapa desain pembelajaran itu penting, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Jadi jangan sampai nanti ketika proses pembelajaran ternyata mungkin waktunya kurang ya. Nah, nanti waktunya kurang kita lihat nih kenapa nih, atau mungkin ya materinya tidak tersampaikan, tidak tuntas. Nah, ini kemarin ada beberapa case di MTS itu yang ternyata waktunya sudah habis gitu ya. Nah mungkin karena diadakan buat kegiatan outing class, atau mungkin juga gurunya itu mungkin kurang, istilahnya itu manajemen untuk pengelolaan materinya itu kurang dan sebagainya, sehingga materi itu belum selesai. Atau mungkin dari sistem ada juga misalnya fokus kepada apa ya yang disebut dengan mungkin luaran, atau mungkin ya kurikulumnya memang nggak tuntas gitu ya. Maka nanti harus ada kurikulum yang memang dia tuntas, berkesinambungan, dan yang paling penting kemarin masih ingat di pembelajaran terdahulu, yaitu dia memiliki relevansi dengan kehidupan dari peserta didik tersebut. Nah, selain itu, selain tujuan tadi yaitu untuk mengukur atau menjadi tujuan pembelajaran yang spesifik, maka dari desain pembelajaran ini, rancangan pembelajaran ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, iya kan? Yang namanya belajar mengajar ataupun pembelajaran itu kan harapannya adalah tujuannya itu tercapai. Nah, sesuatu ataupun proses pembelajaran itu dianggap efektif, efisien ketika tujuan dari pembelajaran itu terpenuhi. Oh, siswa tadi sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan benar tajwidnya. Oh, siswa misalnya itu mampu menjelaskan tentang kelahiran Nabi misalnya. Kemudian siswa itu bisa mempraktikkan wudhu dengan benar, atau mungkin siswa itu mampu untuk mempraktikkan ya sholat jenazah gitu ya. Nah itu kan dia kalau sudah seperti itu sudah tercapai, berarti ya sudah, itu adalah efektif, efisien dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan materi yang benar, terus juga dari sisi nanti penilaiannya, asesmennya juga sudah betul. Nah itulah kenapa desain pembelajaran itu menjadi sesuatu yang memang dirancang, namanya juga desain ya, jadi dirancang sejak awal ya, dari mulai awal pembelajaran sampai akhir evaluasi. Itu adalah definisi atau pengertian takrif dari desain pembelajaran.
Oke, next. Ini yang paling penting. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita bicara tentang desain pembelajaran, ada 4 komponen, ada 4 elemen, ada 4 unsur, ada 4 dimensi. Jadi yang mana tuh silahkan ya. Kita pakai komponen aja lah ya. Jadi komponen dalam desain pembelajaran. Jadi kita tuh tidak bisa melakukan inovasi, melakukan pengembangan ya sebelum kita paham komponen dalam desain pembelajaran. Kenapa? Karena nanti bisa jadi dalam inovasinya itu hanya dibatasi atau lebih spesifik pada strategi pembelajaran, metode mengajar, kemudian media pembelajaran, atau mungkin materi pembelajaran, kontennya, materinya, atau mungkin dievaluasi pembelajaran. Makanya ada mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, ya, kita mulai dari yang pertama. Jadi komponen dari desain pembelajaran yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita itu membahas tentang metode, tentang media, gitu ya, maka tujuan dari belajar ini apa? Tadi kan ya, jadi tujuannya adalah siswa mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya, siswa mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Siswa memahami nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siswa mampu memahami sifat 20 misalnya. Siswa mampu untuk ya misalnya itu dalam bidang fikih misalnya melaksanakan tadi wudhu, sholat dan yang lainnya. Jadi menetapkan dengan jelas hasil belajar yang ingin dicapai itu di LPP clear jelas sekali. Nah, kemudian yang kedua, jadi nanti kalau di tujuan ini nanti ada pengembangan terutama nanti dari sisi ke relevansinya ya, relevansinya dengan apa? Dengan usia dari siswa itu. Nah, yang kedua adalah materi pembelajaran. Artinya bahwa dalam komponen desain pembelajaran itu ya harus betul-betul ya namanya pasti ke materi ya. Jadi memilih dan mengorganisir materi yang relevan dan sesuai. Jadi ini juga kita sangat bisa mengkritik ya. Misalnya anak SMP kok belum bisa sholat gitu kan ya, anak SMP kok belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Banyak nih ya, boro-boro dengan benar gitu, untuk bacanya saja masih agak sulit. Ini salah satu kasus di SMP di Cibinong gitu ya. Ya, jadi anak SMP, kalau MTS sebagian besar lah ya, walaupun ada beberapa yang belum ya, itu MTS SMP itu kok baca Al-Quran itu belum lancar, ya boro-boro menggunakan tajwid. Ini kan berarti, wah ini bahaya nih, gimana sholatnya nih, gimana bacaan istilahnya itu Al-Qurannya ketika sholat dan yang lainnya. Ya ini banyak terjadi, berarti harusnya dari awal lagi, seperti kemarin saya pernah katakan bahwa kalau merujuk ke hadis itu muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fil asyar, kita ulang-ulang terus itu ya, artinya ketika usia 7 tahun diperintahkan sholat. Ya kan ini kan bicara tentang materi kan, ketika ya dari atas ya, dari ya itu aja lah, dari hadis itu dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi dari mulai 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Nah, berarti sebelum 7 tahun harus dilatih untuk sholat. Berarti kita anggap saja 1 tahun lah ya, usia 6 tahun. Berarti usia 6 tahun itu dilatih untuk dia belajar sholat. Nah, sebelum sholat dia harus tahu tentang wudhu. Berarti di usia 5 tahun harus diajari tata cara berwudhu, gitu kan ya. Nah, kemudian sebelum diwudhu, ya sebelum dia itu belajar wudhu harus dia paham tentang istilahnya itu toharoh, ya istinja, ya bersih diri dari najis besar, kecil, sedang dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, itu kan berarti ada relevan dan sesuai dengan perkembangan anak gitu ya. Jangan sampai nanti ketika misalnya anak itu sudah SMA, sudah 15-16 tahun, tapi belum tahu tuh tata cara misalnya itu mandi janabah misalnya gitu kan ya, mandi wajib misalnya, padahal kan sudah lewat masa balik gitu kan ya, maksudnya udah lewat baliknya, udah mungkin antara 10, 12 atau ya 12 paling tinggi itu biasanya kalau zaman sekarang itu ya. Nah, artinya materinya ini harus relevan. Nah, ini nanti biasanya ada kritik terhadap misalnya kurikulum yang ada ya. Nanti kita tanyakan nih yang ngajar di MI, di SD, di SMP, SMA, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, ini sangat penting nih ya. Jadi bagaimana tujuan sudah ditentukan, materinya sudah ada. Nah, bagaimana how to deliver material to student ya? Bagaimana mendeliver, yang mentransfer dari materi itu ke siswa. Nah, tentu saja
tidak sederhana hanya menyampaikan ini yang mungkin salah kaprah terjadi. Jadi udah yang penting kita sampaikan materi kita ini udah. Padahal tidak hanya itu. Artinya ada pendekatan yang harus dilakukan oleh guru. Jadi bukan tidak hanya strategi saja ya, tapi dia harus betul-betul menentukan metode dan pendekatan yang efektif. Tadi misalnya kalau sebenarnya kalau model seperti ini yang kita lakukan hari ini ya sebagian itu mungkin ngantuk, selama baring-baring gitu, rebahan gitu ya. Nah, tapi enggak lah kalau di sini ini soleh semua nih ya, insya Allah ya. Apalagi saya Jawa nih yang kelihatan ini ya, Pak Ustadz Omang dengan Ustadz Abu Naufan ya. Nah artinya harusnya nggak mendengarkan saya, maka nanti kita kasih waktu ya masih 15 menit lagi untuk kita bisa diskusi. Oke, jadi strategi pembelajaran ini sangat penting sekali. Apa saja kita akan bahas. Nah, kemudian sampai kepada yang terakhir dalam proses pembelajaran itu adalah evaluasi pembelajaran, di mana mengembangkan alat ukur ya untuk menilai pencapaian dari siswa. Ya, kalau dulu ada UTS, ada UAS, sekarang sudah menjadi assessment ataupun penilaian. Jadi bukan hanya menguji, tapi memang ada nilai dari proses pembelajaran pertama gitu ya sampai ke pertemuan misalnya ke 10, 12, 14 gitu ya. Oh ternyata prosesnya itu dilalui dengan baik. Nah kemudian bagaimana penguasaannya? Nah, mungkin bisa jadi kalau zaman sekarang ya anak-anak SD juga sudah bisa pakai ChatGPT, pakai AI dan sebagainya, maka kemudian perlu tuh ya artinya itu dilakukan inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Makanya sekarang itu sudah ada namanya tadi assessment untuk penilaian awal, tengah semester dan juga akhir semester. Nah, dari sini kemudian komponen dari desain pembelajaran inilah setelah paham minimal 4 desain atau 4 komponen ini, kita baru mampu untuk mengembangkan dari atau berinovasi mengembangkan dari desain pembelajaran. Nah, sebelum mengembangkan tentu saja harus paham nih tentang pembelajaran. Tadi kan desain pembelajaran. Ya kan? Yang berikutnya adalah model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka kerja teoritis yang menggambarkan pendekatan sistematis dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi apa sih kerangka teoritisnya itu? Apakah contohnya di sini misalnya menggunakan project based learning, yang menggunakan problem based learning ataupun inquiry based learning. Nah, di kuliah ini sebenarnya saya mencoba untuk melakukan project based learning ya di mana nanti mahasiswa di kelas ini akan mengobservasi dari pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah masing-masing ya bagaimana sebenarnya minimal mendeskripsikan proyeknya apa? Proyeknya mendeskripsikan dari pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah. Nah, setelah itu ya itu di assessment di UTS ya. Walaupun sebenarnya udah nggak cocok nih, jangan UTS lagi, ujian kesannya gitu ya. Padahal hidup itu udah banyak ujiannya gitu ya. jadi assessment lebih tepat ya. Assessment untuk tengah semester. Dari project berselesai itu nanti baru ke bagaimana menyusun ya tadi laporannya, kemudian dikembangkan. Apa nih yang mengembangkan? Nah, nanti saya akan coba untuk memberikan sebuah ide gagasan terkait dengan pembelajaran atau desain pembelajaran berbasis syariah Islamiyah. Nama juga PAI pasti syariah, gitu ya, pasti Islam lah, gitu ya. Oke, ini adalah model pembelajaran, jadi lebih kepada kerja. Jadi seperti apa sih teoritisnya, gitu ya. Nah, sementara ya yang dimaksud dengan tadi misalnya pendekatan pembelajaran kan tadi pertama desain pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran. Kalau pendekatan pembelajaran itu sebenarnya lebih kepada cara pandang ya ataupun world view yang melandasi proses pembelajaran ya. Nah, dia biasanya dalam bentuk kritisisme, konstruktivisme, humanisme, behaviorism, termasuk Islamik ya, atau termasuk juga pendekatan Islam. Seperti apa tadi misalnya ketika kita bicara tentang metode pembelajaran, ternyata sudah ada tuh ya, kita sudah dibaca berulang-ulang kalau usianya sudah 40 lebih ya dikatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Dan seterusnya banyak itu kan banyak, itu kan sebuah apa ya pendekatan bagaimana kemudian penggunaan bahasanya,
kemudian juga materinya, kemudian metode pembelajarannya, ya itu sudah sangat lengkap di situ ya. Sehingga ya boleh saja sih belajar tentang konstruktivisme, tentang humanisme, tentang behaviorisme, itu adalah pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Nah, termasuk sampai kepada nanti penerapannya. Ya, kenapa? Karena setiap pendekatan itu pasti memiliki karakteristik yang penerapannya itu berbeda-beda dan penerapannya itu berbeda-beda sehingga nanti masing-masing itu akan saling ya apa ya berdialog lah. Gitu. Artinya, oh ini ada kelebihannya, ini ada kekurangannya dan seterusnya. Oke, ya ini adalah pendekatan pembelajaran. Next, metode pembelajaran ini yang paling mudah dipahami yaitu bahwa yang namanya metode itu adalah cara ya cara dalam mengajar simpelnya seperti itu ya. Jadi kan ada cara yang paling gampang kan pasti ceramah lecturing ya, menyampaikan materi secara verbal. Kemudian diskusi itu pertukaran ide dan pendapat antar siswa. Bukan pertukaran ide tapi memahami pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Tadi kan wasyawirhum fil amr ya fil amri gitu ya. Artinya di situ ada diskusi pertukaran ide gagasan. Oh ini pendapatnya begini, ini begini. Oh apalagi nanti dalam bidang fikih misalnya itu sangat luar biasa. Nah kemudian ada juga simulasi ya atau praktek di mana pengalaman belajar yang meniru ya dunia nyata. Kalau simulasi mungkin dia tidak asli ya, tapi kalau ada yang lebih asli ya tadi misalnya sholat. Ketika waktu sholat berarti sholat sama-sama berjamaah gitu ya. Ketika mungkin tadi ada apa pengurusan jenazah berarti betul-betul memang ada jenazahnya gitu. Tapi kalau simulasi berarti ya udah praktek nih bagaimana cara mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah sampai menguburkan jenazah itu simulasinya. Nanti kalau yang anak TK itu biasanya tawaf gitu ya, manasik haji, umroh itu kan simulasi, tidak sebenarnya. Tapi kalau yang sebenarnya misalnya sholat berjamaah dan lain sebagainya yang bisa dilakukan dan itu asli berarti itu kan dengan prakteknya. Sehingga kemudian, nah ini gimana nih kalau kaitan dengan simulasi? Wih, ternyata banyak sekali nanti contoh-contohnya yang kita bisa gali dari ya Islamic civilization of course ya. Baik, kita lanjutkan. Ini metode pembelajaran. Kemudian ini yang perlu kita pahami tadi ya, karena kita belajarnya itu adalah desain, kemudian model, kemudian pendekatan dan metode pembelajaran, maka kita akan menemukan bahwa desain pembelajaran itu seperti payung besar, big umbrella gitu ya. Jadi payung besar yang di bawahnya itu ada apa yang namanya itu tadi pendekatan pembelajaran, kemudian juga model pembelajaran sampai kepada metode pembelajaran. Jadi desain pembelajaran itu payung yang besar, kemudian model pembelajaran itu dipilih sesuai dengan tujuannya, ya kemudian pendekatan pembelajaran itu melandasi model yang dipilih sampai kepada metode ataupun teknik atau cara spesifik yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi masing-masing punya ciri khas walaupun semuanya terrangkum dalam sebuah kurikulum tentu saja dalam makna yang luas. Kurikulum bukan hanya pelajaran, bukan hanya mata pelajaran gitu ya, sampai kepada evaluasi. Oke. Nah, kemudian ya, ketika bicara tentang tadi desain, pendekatan, kemudian model dan metode, ini kenapa penting ya? Bagaimana pentingnya memahami desain, model, pendekatan dan metode pembelajaran? Yang pertama adalah pembelajaran efektif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang berhasil yang sampai kepada tujuan dari pembelajaran itu. Ya, jadi ini membantu guru ya dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, gitu kan ya. Jadi ini penting kan tadi kan ya. Tujuan itu adalah agar proses pembelajaran itu efektif. Kemudian yang kedua kreativitas. Artinya ya walaupun nanti ada beberapa nih biasanya gitu ya. Jadi guru itu mengikuti apa yang pernah dipelajari pada atau kepada gurunya yang lalu dan ini menurut saya sangat banyak terjadi seperti itu gitu ya. Artinya harusnya desain pembelajaran itu selamat ini. Waduh. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ya biasa. Ini Ustadz Omang yang paling rajin ini ya. Saking semangatnya nih sampai tiba-tiba apa mati sendiri ya. Saya lanjut lagi nih ya, sayang nih, sedikit lagi nih ya. Walaupun waktunya tinggal 5 menit nih ya. Baik.
Nah, saya lanjut lagi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang masih setia di mata kuliah desain atau inovasi dan desain pembelajaran. Oh, ternyata tadi ah, ya baik, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Terima kasih Ustaz Hasbi Allah yang langsung respon nih, semangat ya. Dengan Ustadz Omang juga nih, terima kasih. Saya lanjut lagi sedikit lagi tadi pembahasan terkait dengan desain, kemudian mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi nih ya. Ya, saya ada sedikit problem di akun nih kayaknya nih ya. Baik, mudah-mudahan bisa. Ya, ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz Firdaus. Kayaknya tadi mungkin agak sedikit problem di sharing screen-nya ya. Saya khawatir nanti ngulang lagi malah jadi mati nih. Baik, terima kasih. Ada 19 orang nih. Luar biasa, terima kasih ya. Semuanya sudah hadir. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya, ini Ustadz Omang, ada ya. Terima kasih Ustadz Firdaus, kemudian Ustadz Diman, Abu Novan, Ustadz Muntako, Ustadz Hasbi Allah, ada Ustadz Yusuf Maulana, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Nazik yang dari tadi ya. Terima kasih Ustadz Sunandar juga. Kemudian Ustadz Khairul Ikhwan, kemudian Ustadz Faisal Amir, Ustadz Husni Mubarak, kemudian Ustadz Firdaus, Ustadz Dede Suparman, kemudian Ustadz siapa nih, siapa nih ya, Ibu Siti Zakia, terima kasih, Bu Siti Rahma, Pak Ustadz Muhammad Sapuan, dan Bapak Ustadz Eko Nafsur. Ya, terima kasih nih, mudah-mudahan nyambung ini ya, ini masih terrekod juga. Nah, jadi tadi kita sudah bicara tentang bagaimana sebenarnya pentingnya ya dari desain, kemudian apa